Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang dibuat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Amerika Utara. Film bergenre horor ini berjudul Winchester. Karena ini film horor, aku ingetin ya kalau akan ada beberapa jumpscare di sini. Dan tentu aja video ini mengandung spoiler seperti biasanya. Sebelum lanjut ke filmnya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, supaya kalian bisa dapetin video ulasan film-film keren lainnya. Oke, let's check this out. Film dimulai pada tahun 1906 di California. Seorang anak kecil bernama Henry terbangun dari tidurnya di tengah malam. Tak lama setelah itu, ibunya, Marian, ikut terbangun dan tak melihat putranya ada di sampingnya. Dia pun berkeliling rumah untuk mencari putranya. Tak lama kemudian, dia melihat putranya mengenakan penutup di kepalanya dan hanya berdiri diam di pojok ruangan. Ketika Marian membuka penutup kepala Henry, seluruh mata Henry berwarna putih. Lalu tiba-tiba matanya berangsur normal dan dia pun bergumam, "Dia datang untuk kita," sambil menunjuk ke arah tangga. Marian sangat bingung karena dia tak melihat siapapun di sana. Di tempat lain, Dr. Eric Price sedang mengonsumsi obat-obatan dengan beberapa wanita penghibur. Setelah itu, datanglah seorang pria bernama Arthur Gates, seorang kepala petugas hukum Winchester Repeating Arms Company. Setelah Eric mempersilahkan para wanita itu pulang, dia pun mempersilahkan Tuan Gates untuk masuk ke rumahnya. Tuan Gates mengatakan bahwa dia ingin Dr. Eric memberikan evaluasi kesehatan pada Sarah Winchester, seorang janda kaya raya pemegang saham mayoritas perusahaan Winchester. Gates mengatakan bahwa sepeninggal suaminya dan putrinya, Sarah menjadi semacam paranormal yang terus membangun rumahnya tanpa henti. Gates ingin Eric mengevaluasi kesehatannya sehingga dewan direksi bisa memutuskan apakah dia masih layak memimpin perusahaan Winchester. Eric pun sadar jika Gates ingin merebut perusahaan itu dari Sarah. Namun, karena Gates akan membayarnya sangat mahal, maka dia pun menyetujuinya. Maka keesokan harinya, Eric pergi ke rumah Sarah dan akan tinggal di sana selama seminggu untuk melakukan evaluasi. Sesampainya di kediaman Winchester, banyak pekerja yang sedang merenovasi rumah. Dan menurut kepala pekerja, pekerjaan itu dilakukan siang malam tanpa henti. Lalu Eric pun masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Marian, keponakan Sarah Winchester. Marian terlihat tak begitu ramah pada Eric. Sambil mengantarkan Eric ke ruangannya, Marian meminta Eric untuk mematuhi semua aturan yang ada di rumah itu. Rumah keluarga Winchester terlihat sangat unik dan memiliki lebih dari 100 kamar. Semuanya dibangun atas keinginan Sarah. Di kamar yang akan ditempati Eric, terdapat beberapa lubang yang digunakan sebagai alat komunikasi. Dengan cara berbicara pada lubang tertentu, dan orang yang ada di ruangan yang dituju akan bisa mendengar suaranya. Pada malam harinya, Eric bersiap di depan cermin sebelum bertemu Sarah untuk makan malam. Dia bergumam sendiri di depan foto almarhumah istrinya Ruby. Beberapa kali cermin yang ada di depannya berputar menghadap ke arah kursi di belakang Eric. Dia pun memperbaiki arah cermin itu beberapa kali. Sampai Eric sangat terkejut dengan penampakan yang ia lihat. Belum hilang keterkejutannya, tiba-tiba dari cermin dia melihat seorang laki-laki sedang duduk memegang senjata sedang menatapnya. Namun ketika Eric berbalik, tak ada seorang pun di kursi itu. Eric pun berpikir itu semua pasti hanya hayalannya dan pengaruh obat yang dikonsumsinya. Tiba-tiba seorang pelayan datang dan memberitahunya jika makan malam akan siap dalam 10 menit. Setelah itu, Eric, Henry, dan Marian berada di meja makan untuk menunggu Sarah.
Sarah keluar dengan baju dan kerudung serba hitam menutupi kepalanya. Pada saat makan malam, Sarah dan Eric berbincang tentang produk perusahaan Winchester, yaitu senjata. Dari percakapan itu, Eric bisa menyimpulkan bahwa Sarah memiliki rasa bersalah atas penyalahgunaan senjata produksi perusahaannya. Menjelang tidur, Eric mendengar ada yang memanggilnya dari lubang suara di kamarnya. Dia pun mencoba memeriksanya dan menyadari suara itu berasal dari bagian taman. Lalu tiba-tiba sebuah jari tangan keluar dari lubang itu. Namun Eric tak menyadarinya. Karena dia penasaran, maka dia pun keluar dari kamarnya. Kemudian, di sebuah ruangan, dia melihat Sarah akan membuka sebuah kotak. Namun tiba-tiba gerakannya terhenti, seolah dia tahu ada seseorang yang memperhatikannya. Kemudian Eric pun perlahan pergi sebelum Sarah mengetahui keberadaannya. Dia pun bersembunyi di sebuah ruangan kecil. Lalu dia mendengar suara kecil di ruangan itu. Ketika dia memeriksanya, ada seseorang yang merangkak dengan cepat ke arah Eric. Dia pun segera keluar dari sana. Dan dia hanya tertawa karena menganggap itu hanya halusinasi dari obatnya seperti sebelumnya. Setelah itu, dia kembali berkeliling rumah dan berusaha mengecek ruang taman. Namun pintunya disegel dengan sebuah kayu. Dan saat dia sedang melihat para pekerja melakukan tugasnya, tiba-tiba dia melihat di lantai atas, Henry dengan penutup di kepalanya menjatuhkan diri. Untungnya, Eric sempat menangkapnya. Setelah tutup kepala Henry dibuka, dia berkata pada Eric, "Aku melihatmu." Lalu Henry kembali tersadar dan Marian datang memeluk anaknya. Dia pun berterima kasih pada Eric karena menyelamatkan anaknya. Pada keesokan harinya, Eric melakukan sesi evaluasi dengan Sarah. Sarah pun menanyakan apakah Eric menyalahgunakan obat. Namun Eric tak mengakuinya. Dan Sarah memastikan bahwa dia akan menyita semua minuman Eric selama berada di rumahnya, supaya dia bisa memahami apa yang Sarah lakukan dan apa yang Sarah katakan di sana. Lalu Sarah mengatakan bahwa dia dikutuk, dan dia bisa merasakan banyak arwah datang ke rumahnya untuk menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai. Lalu pada tengah malam, Eric kembali berkeliling rumah Winchester. Dia pun mengintip ke sebuah tempat di mana Sarah sedang membuat rancangan sebuah ruangan, namun dengan mata yang tertutup. Tiba-tiba seluruh lilin di ruangan itu mati, dan Sarah pun membuka matanya. Ketika Eric mencoba memperhatikan Sarah semakin dekat, ada arwah laki-laki muncul di depannya. Eric pun segera berlari dari sana, dan sampailah dia di sebuah lorong dengan banyak kamar dengan pintu yang tersegel kayu. Pada keesokan paginya, dia kembali melakukan evaluasi pada Sarah. Sarah pun mengatakan bahwa dia memiliki catatan dari tiap orang yang dilaporkan terbunuh oleh senjata buatan perusahaannya. Dan banyak dari arwah-arwah itu datang ke rumahnya. Sarah pun mengetahui jika Eric pernah ditembak menggunakan senjatanya. Eric pun mengakuinya dan memperlihatkan peluru yang pernah menembaknya. Sarah pun memperhatikan peluru yang disimpan Eric. Di peluru itu tertulis, "Together forever," bersama selamanya. Dan Eric mengatakan dia melakukannya sebagai pengingat bahwa peluru itu menghubungkannya ke kematian dan semua yang hilang darinya. Lalu Sarah menanyakan apakah semalam Eric keluar dari kamarnya. Eric pun mengakui hal itu. Sarah mengatakan para arwah memandunya untuk membuat rancangan kamar atau ruangan tempat mereka tewas. Dan setelah kamar itu jadi, arwah itu akan masuk ke sana. Setelah arwah itu masuk, Sarah akan berkomunikasi dengan mereka. Lalu dia akan menunjukkan rasa penyesalannya karena mereka mati dengan senjata buatannya.
dan Sarah akan membantu mereka melepas amarah dan juga kesedihan mereka. Setelahnya, arwah-arwah itu bisa melanjutkan perjalanan mereka. Dan Sarah akan membongkar ruangan itu untuk dibuat ruangan baru bagi arwah lainnya. Namun jika arwah itu masih memiliki dendam, maka Sarah akan menyegel ruangan itu menggunakan 13 paku. Dan dia pun mengurung arwah itu di sana. Dia akan membebaskan mereka setelah amarah mereka hilang. Dan semalam, Sarah merancang ruangan untuk arwah yang sangat kuat. Dan arwah itu akan membahayakan keluarganya. Lalu Eric menemui Marion untuk melihat keadaan Henry. Ketika dia dan Marion berbincang di depan kamar Henry, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamarnya. Ketika Marion memeriksanya, Henry telah hilang dari tempat tidurnya dan jendela kamar itu terbuka lebar. Sementara itu, Sarah sedang menuju ruang atas. Dia pun melihat Henry dengan mata putihnya memegang senjata teracung padanya. Dan Henry pun menembakkan senjata itu pada Sarah. Namun Sarah masih bisa menghindarinya. Kemudian Henry memukulkan senjata itu kepada Sarah. Sampai akhirnya Marion dan Eric datang memegangi Henry. Ketika Sarah bertanya, "Siapa kau?" pada Henry yang kesurupan, dia pun menjawab, "Matilah kau." Tak lama kemudian, Henry kembali sadar dan memeluk ibunya. Setelah itu, Sarah menyuruh semua pekerja pulang, kecuali mereka yang ada di ruangan itu. Dan Eric mengusulkan untuk membawa Henry ke rumah sakit. Marion menyetujuinya, namun Sarah menolaknya dan berkata mereka bisa melindungi Henry di sana. Ketika Eric ada di luar kamar, dia bertemu salah seorang pelayan rumah Winchester yang menawarkan bantuan padanya. Kemudian pelayan itu mengatakan bahwa banyak pekerja di rumah itu yang mendengar suara-suara dari ruangan-ruangan yang disegel. Dan dia juga tahu kalau Eric juga melihat sesuatu di sana. Sambil berjalan, pelayan itu mengatakan jika semua keluarga Winchester akan mati. Eric sangat kaget mengetahui pelayan itu tiba-tiba berubah menjadi makhluk mengerikan dan menghilang. Dia pun menemui Sarah yang sedang melihat beberapa dokumen. Eric mengatakan bahwa pelayannya telah gila. Namun dia tiba-tiba terdiam ketika melihat foto yang ada di koran itu adalah pelayan Sarah. Artikel koran itu bertuliskan Corporal Benjamin Block tewas dalam penyergapan di kantor Winchester. Dan koran itu telah berusia 20 tahun. Yang berarti bahwa pelayan yang dilihat Eric adalah benar-benar jelmaan arwah Ben. Mulai saat itu, Eric pun mulai percaya dengan perkataan Sarah. Lalu Sarah menunjukkan artikel lain sambil bercerita bahwa dahulu Ben kehilangan 2 orang saudaranya di medan perang. Dan dia meyakini bahwa orang yang menciptakan senjata turut andil pada kematian saudaranya sama dengan orang yang menembak saudaranya. Ben pun mendatangi kantor Winchester sebagai pembuat senjata dan menghabisi 15 orang tak bersalah yang ada di sana. Lalu dia duduk di kursi ruangan pameran senjata sambil bernyanyi ketika polisi masuk dan menembaknya hingga tewas. Setelah itu, Sarah mencoba berkomunikasi dengan arwah Ben. Namun tak ada hasil apapun. Sementara itu, di kamarnya, Henry tiba-tiba bersenandung sendirian. Seketika seluruh rumah berguncang hebat layaknya terjadi gempa. Hal itu juga terjadi di ruangan tempat Sarah berada. Dan salah satu pekerjanya tiba-tiba terhempas dan tewas setelah bangunan yang runtuh menimpanya. Sementara itu, paku-paku yang menyegel kamar-kamar yang ada di sana terlepas satu persatu. Lalu Eric pergi ke ruang taman dan masuk ke dalamnya. Dia melihat kursi yang ada di sana bergoyang sendiri. Dia pun menyentuh kursi itu. Tak lama,
dia mendengar suara istrinya, Ruby, yang telah meninggal berbicara padanya. Seperti deja vu, istrinya muncul di hadapannya. Eric terus bergumam, semua ini tak nyata. Tapi dia dengan jelas bisa melihat istrinya. Di depannya muncul istrinya memegang senjata dan berkata, "Aku hanya ingin kau mempercayaiku." Lalu dia berusaha menembak dirinya sendiri. Namun senjata itu justru menembak Eric di dadanya. Eric pun tersungkur dengan bekas luka tembakan di bajunya. Dan setelah itu, Ruby bunuh diri. Lalu Ruby meletakkan tangannya pada luka tembak Eric dan mengatakan, "Kau harus melepaskan rasa bersalahmu agar aku bisa melepaskan rasa bersalahku juga." Tak lama, Eric pun terbangun dan bekas tembak di bajunya menghilang. Saat ia terbangun, ia melihat banyak arwah mengitarinya. Mereka semua melihat ke arah pintu, dan Eric pun keluar dari ruangan itu. Setelah itu, dia masuk ke rumah dan arwah Ruby menunjukkan jalan untuknya. Dan setelah dia membobol lantai, dia kembali masuk ke ruangan tempat Sarah berada. Di sana Sarah sedang duduk terdiam dengan kerudung menutup kepalanya. Sarah pun kerasukan dan mengatakan bahwa seluruh keluarga Winchester harus mati. Dan dalam ketidaksadarannya, Sarah mengambil senjata dan menodongkannya ke dagunya sendiri. Lalu dia mengacungkan senjata pada Eric dan menembaknya, namun meleset. Seketika, semua senjata yang ada di ruangan itu melayang menghadap ke Eric. Eric pun mencoba menjernihkan pikirannya supaya bisa mengetahui posisi Ben. Dan setelah Ben tertembak, seluruh senjata itu pun berjatuhan ke lantai. Lalu Eric dan Sarah pun mendekati arwah Ben dan Sarah menyentuh dada Ben sambil berkata bahwa arwah Ben telah tenang berkumpul bersama saudara-saudaranya. Kemudian Sarah menyuruh arwah-arwah lainnya kembali ke kamar mereka masing-masing. Lalu pintu-pintu kamar menutup dengan sendirinya. Setelah itu, Eric dan Sarah pun keluar rumah menemui Marian dan Henry. Siang harinya, Eric menulis hasil evaluasinya kepada Tuan Gates. Eric mengatakan bahwa mental dan kejiwaan Sarah sangat sehat dan tetap kompeten untuk memimpin perusahaan. Setelah itu, Eric berpamitan pada Marian dan Henry. Dan dia pun menemui Sarah untuk berpamitan. Sarah pun menyentuh tangan Eric dan berkata bahwa Ruby sangat mencintai Eric, bahkan sampai setelah kematiannya. Lalu mereka menatap rumah Winchester. Sementara itu, di dalam rumah, paku penyegel salah satu kamar tiba-tiba terjatuh sendiri. Dan diceritakan jika Sarah tetap terus melakukan pembangunan di rumahnya sampai akhir hayatnya pada 1922. Dan The Winchester tetap menjadi rumah mewah paling berhantu di Amerika Utara. Dan film pun selesai. Well, terlepas dari film ini yang berdasarkan kejadian nyata di California, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rasa bersalah bisa menghantui kehidupan seseorang dan membuat hidupnya tak tenang. Dan satu-satunya cara untuk melepaskan rasa bersalah itu adalah dengan cara memaafkan dan mengikhlaskan semua hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Oke, segini aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you when I see you. Bye!